Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 35, La Mazzolata, bagian 1. Tuan-tuan, kata Count of Monte Cristo saat memasuki ruangan. Saya mohon maaf karena kunjungan saya mendahului kedatangan kalian. Saya khawatir mengganggu kalian jika datang lebih awal ke kamar kalian. Lagi pula, kalian sendiri telah mengirim kabar bahwa kalian akan datang menemui saya, dan saya pun telah bersiap menanti kedatangan kalian. Franz dan saya berterima kasih 1000 kali, Count, jawab Albert. Anda telah menyelamatkan kami dari dilema besar. Kami bahkan hampir menciptakan kendaraan yang sangat fantastis ketika undangan ramah Anda tiba. Sungguh, balas sang Count sambil mengisyaratkan kedua pemuda itu untuk duduk. Ini salah Pastrini yang bodoh itu, karena tidak segera memberitahu saya tentang kesulitan kalian. Ia sama sekali tidak menyebutkan sepatah kata pun mengenai kebingungan kalian kepada saya. Padahal ia tahu bahwa saya yang hidup sendiri dan terasing ini selalu mencari kesempatan untuk berkenalan dengan tetangga-tetangga saya. Begitu saya tahu saya bisa membantu kalian, saya langsung dengan senang hati menawarkan bantuan saya. Kedua pemuda itu membungkuk hormat. Franz belum menemukan kata-kata yang tepat untuk diucapkan. Ia belum memutuskan sikapnya, karena tidak ada yang dalam sikap sang Count menunjukkan keinginan agar Franz mengenalinya. Ia ragu apakah harus menyebut masa lalu atau menunggu bukti lebih lanjut. Lagi pula, meskipun yakin bahwa orang di balkon malam sebelumnya adalah sang Count, ia tidak sepenuhnya yakin apakah orang ini sama dengan yang dilihatnya di Kolosium. Ia pun memutuskan untuk membiarkan keadaan berkembang alami tanpa mengambil inisiatif langsung terhadap sang Count. Lagi pula ia memiliki keuntungan. Ia mengetahui rahasia sang Count, sedangkan sang Count tidak memiliki pegangan apapun atas Franz yang tidak menyembunyikan apa-apa. Namun, ia memutuskan untuk mengarahkan percakapan ke topik yang mungkin bisa mengklarifikasi keraguannya. Count, katanya, Anda telah menawarkan tempat di kereta Anda dan di jendela-jendela Anda di Istana Rospoli. Apakah Anda memberitahu di mana kami bisa melihat Piazza del Popolo? Ah, kata sang Count dengan acuh tak acuh sambil memperhatikan Morcerf dengan seksama. Bukankah ada semacam eksekusi di Piazza del Popolo? Ya, jawab Franz, lega karena sang Count mulai menyentuh topik yang diinginkannya. Tunggu sebentar, saya rasa kemarin saya sudah memerintahkan pengurus rumah tangga saya untuk mengurus hal ini. Mungkin saya juga bisa memberikan layanan kecil ini kepada kalian. Ia mengulurkan tangan dan membunyikan bel 3 kali. Pernahkah Anda memikirkan, tanyanya kepada Franz, cara memanfaatkan waktu dan menyederhanakan cara memanggil pelayan? Saya pernah memikirkannya. Saat saya membunyikan bel sekali, itu untuk valet saya. 2 kali untuk kepala pelayan. 3 kali untuk pengurus rumah tangga saya. Dengan begitu saya tidak menyia-nyiakan 1 menit atau 1 kata pun. Ini dia. Seorang pria berusia 45 atau 50 tahun masuk. Wajahnya persis seperti penyelundup yang dulu mengantar Franz ke gua. Namun ia tampaknya tidak mengenali Franz. Jelas sekali ia telah menerima instruksi. Monsieur Bertocchio, kata sang Count, Anda sudah mendapatkan jendela menghadap ke Piazza del Popolo seperti yang saya perintahkan kemarin? Ya, Yang Mulia, jawab sang pengurus. Tapi itu sudah sangat terlambat. Bukankah saya sudah bilang saya menginginkan 1 jendela? Tanya sang Count sambil mengerutkan kening. Dan Yang Mulia memang mendapatkannya, yang sebelumnya disewa Pangeran Lobaniev. Tapi saya terpaksa membayar 100. Sudah cukup Monsieur Bertuccio. Jangan beri para tuan ini urusan domestik semacam itu. Yang penting Anda sudah mendapatkan jendelanya. Beri perintah pada kusir kereta dan bersiaplah di tangga untuk mengantar kami ke sana. Sang pengurus membungkuk dan hendak meninggalkan ruangan. Ah, lanjut sang Count. Jangan lupa tanyakan pada Pastrini, apakah ia sudah menerima Tavoletta dan apakah ia bisa mengirimkan laporan eksekusinya kepada kami. Tidak perlu repot-repot, kata Franz sambil mengeluarkan buku catatannya.
Saya sudah melihat laporannya dan menyalinnya. Baiklah, Anda boleh pergi, Monsieur Bertuccio. Saya tidak memerlukan Anda lagi. Beritahu kami saat sarapan siap. Para tuan ini, tambahnya sambil berpaling kepada kedua sahabat itu. Saya harap bersedia memberi kehormatan sarapan bersama saya. Tapi kawan yang baik, kata Albert, kami akan menyalahgunakan keramahan Anda. Sama sekali tidak, justru sebaliknya. Kalian akan memberi saya kesenangan besar. Salah satu dari kalian, atau bahkan kalian berdua, mungkin akan membalasnya nanti di Paris. Monsieur Bertuccio, siapkan 3 tempat makan. Lalu ia mengambil buku catatan Franz dari tangannya. Kami umumkan, bacanya dengan nada datar seolah membaca koran, bahwa hari ini 23 Februari akan dieksekusi Andrea Rondolo, terbukti bersalah atas pembunuhan terhadap Don Cesar Torlini yang terhormat dan dihormati kanon gereja Saint John Lateran, dan Peppino alias Rocca Priori, terbukti bersalah karena terlibat dengan bandit keji Luigi Vampa dan gerombolannya. Yang pertama akan dihukum Mazzolato, yang kedua dipenggal. Ya, lanjut sang Count. Semula memang diatur demikian, tapi saya kira sejak kemarin ada perubahan dalam urutan upacara eksekusi ini. Benarkah? Tanya Franz. Ya, saya menghabiskan malam di rumah Kardinal Rospigliosi, dan di sana disebut-sebut bahwa salah satu dari kedua terpidana itu mungkin akan diampuni. Andrea Rondolo? Tanya Franz. Tidak, jawab sang Count dengan acuh tak acuh sambil melirik catatan itu seolah mengingat namanya. Yang lainnya, Peppino alias Rocca Priori. Jadi kalian kehilangan kesempatan menyaksikan eksekusi guillotine. Tapi hukuman Mazzolata tetap berlangsung, yang merupakan hukuman yang sangat menarik bila dilihat pertama kali, bahkan kedua kali. Sedangkan yang lain, seperti yang kalian tahu, sangat sederhana. Para eksekutor tidak pernah gagal, tidak pernah gemetar, tidak pernah membutuhkan 30 kali pukulan, seperti prajurit yang memenggal Count of Calais, yang atas belas kasihan Richelieu yang lembut, akhirnya membuat sang terpidana menderita lebih lama. Tambah sang Count dengan nada menghina. Jangan bicarakan hukuman Eropa padaku. Hukuman mereka masih dalam masa kanak-kanak, atau lebih tepatnya masa tua dalam kekejaman. Sungguh Count, jawab Franz. Seakan-akan Anda telah mempelajari berbagai bentuk siksaan dari seluruh bangsa di dunia. Setidaknya sedikit sekali yang belum pernah kulihat, jawab sang Count dengan dingin. Dan Anda menikmati menyaksikan pemandangan mengerikan itu? Perasaan pertamaku adalah ngeri, lalu acuh tak acuh, dan akhirnya rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu, itu kata yang mengerikan. Mengapa? Dalam kehidupan, perhatian terbesar kita adalah kematian. Bukankah menarik mempelajari berbagai cara jiwa dan tubuh berpisah? Dan bagaimana tergantung karakter, temperamen, bahkan adat istiadat negara masing-masing, orang-orang berbeda menghadapi transisi dari hidup ke mati, dari eksistensi ke ketiadaan. Aku bisa meyakinkanmu satu hal, semakin banyak kau melihat orang mati, semakin mudah bagimu untuk mati sendiri. Dan menurutku, kematian mungkin merupakan siksaan, tapi bukan penebusan dosa. Aku kurang memahamimu, jawab Franz. Tolong jelaskan maksudmu, karena kau membuat rasa penasaranku memuncak. Dengarkan, kata sang Count, dan kebencian mendalam menyala di wajahnya seperti darah yang memerah di wajah orang lain. Bayangkan seseorang telah menghancurkan ayahmu, ibumu, tunanganmu, sosok yang ketika direnggut darimu meninggalkan kehancuran dan luka yang tak pernah sembuh di hatimu. Dengan siksaan yang belum pernah terdengar dan menyiksa luar biasa. Apakah menurutmu balasan yang diberikan masyarakat cukup adil? Ketika ia hanya menyisipkan pisau giletin di antara dasar tengkorak dan otot trapesius si pembunuh. Lalu membiarkan orang yang telah menyebabkan penderitaan moral bertahun-tahun itu lolos hanya dalam beberapa detik rasa sakit fisik? Ya, aku tahu, kata Franz, bahwa keadilan manusia tidak cukup untuk menghibur kita. Ia hanya bisa memberi darah sebagai balasan darah. Itu saja. Tapi kau hanya boleh menuntut darinya apa yang memang ia mampu berikan.
Aku akan memberi contoh lain, lanjut sang Count, yaitu ketika masyarakat yang diserang oleh kematian seseorang membalas kematian dengan kematian. Tapi bukankah ada ribuan siksaan yang bisa membuat seseorang menderita tanpa sepengetahuan masyarakat atau tanpa memberinya sarana balas dendam yang, seperti yang baru saja kita bicarakan, sudah tidak memadai? Bukankah ada kejahatan yang bahkan siksaan pancang Turki, bor Persia, yang pancang dan besi panas suku Iroquois pun tidak cukup untuk menghukumnya dan tetap lolos dari hukuman masyarakat? Jawab aku, apakah kejahatan semacam itu ada? Ya, jawab Franz. Dan untuk menghukumnya, duel pun ditoleransi. Ah, duel, seru sang Count. Cara yang menyenangkan demi jiwa untuk mencapai tujuanmu jika tujuan itu balas dendam. Seseorang telah menculik kekasihmu, menggoda istrimu, menghinakan putrimu. Ia telah menghancurkan seluruh kehidupan seseorang yang berhak mengharapkan bagian kebahagiaan yang dijanjikan Tuhan kepada setiap makhluknya. Menjadikannya hidup dalam penderitaan dan aib. Dan kau merasa sudah terbalaskan hanya dengan menembakkan peluru ke kepalanya atau menusukkan pedang ke dadanya. Padahal dialah yang menanamkan kegilaan di otakmu dan keputusasaan di hatimu. Ingat pula, seringkali justru dialah yang menang dalam pertarungan itu. Dan di mata dunia ia dibebaskan dari segala dosa. Tidak, lanjut sang Count. Jika aku harus membalas dendam, bukan dengan cara seperti itu. Kalau begitu, kau menentang duel. Kau tidak akan bertarung dalam duel? Tanya Albert, terkejut dengan teori aneh ini. Oh, tentu saja aku akan bertarung, jawab sang Count. Pahami aku akan duel karena hal sepele. Karena penghinaan, karena tamparan, apalagi karena berkat keterampilanku dalam semua latihan fisik dan ketidakpedulian terhadap bahaya yang perlahan kudapatkan, aku hampir pasti akan membunuh lawanku. Oh, aku akan duel demi alasan semacam itu. Tapi sebagai balasan atas siksaan yang perlahan, mendalam, dan abadi, aku akan membalas dengan cara yang sama. Jika mungkin, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Seperti kata para ahli timur, guru kita dalam segala hal. Makhluk istimewa yang menciptakan kehidupan penuh mimpi dan surga yang nyata. Tapi, kata Franz kepada sang Count, dengan teori ini yang menjadikanmu sekaligus hakim dan algojo bagi dirimu sendiri, akan sulit bagimu menghindari jatuh ke tangan hukum. Kebencian itu buta, kemarahan membawamu terlena, dan orang yang menuangkan balas dendam berisiko menelan racun pahit. Ya, jika aku miskin dan tidak berpengalaman. Tidak, jika ia kaya dan terampil. Lagi pula, hal terburuk yang bisa terjadi hanyalah hukuman yang sudah kita bicarakan tadi. Hukuman yang revolusi Perancis yang filantropis gantikan dari hukuman ditarik kuda atau dipatahkan di roda. Apa artinya hukuman itu selama ia sudah terbalaskan? Demi kataku, aku hampir menyesal bahwa Pepino yang malang ini kemungkinan besar tidak akan dipenggal. Karena kalian bisa melihat betapa singkatnya hukuman itu. Dan apakah layak disebut-sebut? Tapi sungguh, ini percakapan yang sangat aneh untuk karnaval, tuan-tuan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ah, aku ingat. Kalian meminta tempat di jendelaku. Kalian akan mendapatkannya. Tapi mari kita makan dulu, karena pelayan datang memberitahu sarapan sudah siap. Saat ia berbicara, seorang pelayan membuka salah satu dari 4 pintu ruangan itu, lalu berkata, "Al suo komodo, silahkan." Kedua pemuda itu bangkit dan memasuki ruang makan. Selama sarapan, yang luar biasa lezat dan disajikan dengan sempurna, Franz berulang kali memandang Albert untuk memastikan kesan yang bisa ditimbulkan oleh ucapan tuan rumah mereka. Namun entah karena kecerobohannya yang biasa, ia tidak terlalu memperhatikan. Entah penjelasan Count of Monte Cristo tentang duel telah memuaskannya, atau entah peristiwa yang diketahui Franz hanya berdampak pada dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa sahabatnya sama sekali tidak mempedulikannya. Malah makan seperti orang yang selama 4 atau 5 bulan terakhir terpaksa makan masakan Italia, yang menurutnya adalah masakan terburuk di dunia. Adapun sang Count hanya menyentuh makanan-makanan itu. Ia seakan hanya memenuhi tugas sebagai tuan rumah dengan duduk bersama tamunya.
dan menunggu mereka pergi agar ia bisa disajikan makanan aneh atau lebih lezat. Hal ini tanpa sadar mengingatkan Franz pada ketakutan yang ditimbulkan sang Count terhadap Comtesse G dan keyakinannya yang kuat bahwa pria di balkon seberang adalah vampir. Di akhir sarapan, Franz mengeluarkan jam tangannya. "Nah," kata sang Count, "apa yang sedang kau lakukan?" "Maafkan kami, Count," jawab Franz, "tapi kami masih punya banyak hal yang harus dilakukan." "Apa itu?" "Kami belum punya topeng dan itu mutlak harus kami dapatkan." "Jangan khawatir tentang itu. Saya rasa kami punya ruangan pribadi di Piazza del Popolo. Aku akan kirimkan kostum apapun yang kalian pilih ke sana, dan kalian bisa berganti pakaian di sana." "Setelah eksekusi?" seru Franz. "Sebelum atau sesudah, terserah kalian." "Di depan tiang gantung." "Tiang gantung adalah bagian dari perayaan ini." "Count, aku sudah mempertimbangkannya," kata Franz. "Aku berterima kasih atas keramahanmu. Tapi aku cukup puas menerima tempat di keretamu dan di jendelamu di Istana Rospoli. Aku serahkan kebebasanmu untuk memberiku tempat di Piazza del Popolo kepada orang lain." "Tapi aku peringatkan, kau akan kehilangan pemandangan yang sangat menarik," jawab sang Count. "Kau akan menceritakannya padaku," balas Franz. "Dan ceritamu akan memberiku kesan sekuat jika aku menyaksikannya sendiri. Aku sudah beberapa kali berniat menyaksikan eksekusi, tapi tak pernah berani melakukannya. Bagaimana denganmu, Albert?" "Aku," jawab sang Vicomte, "pernah melihat eksekusi Castaigne, tapi kurasa aku agak mabuk hari itu, karena paginya aku baru saja lulus kuliah, dan kami menghabiskan malam sebelumnya di sebuah kedai minum. Lagi pula, tidak ada alasan karena kau belum pernah menyaksikan eksekusi di Paris, lalu kau tidak mau menyaksikannya di tempat lain. Saat kau bepergian, kau harus melihat segalanya. Bayangkan betapa kikuknya kau saat ditanya, bagaimana cara mereka mengeksekusi di Roma? Dan kau menjawab, aku tidak tahu. Lagi pula, konon terpidana ini adalah penjahat hina yang membunuh seorang kanon yang saleh, yang membesarkannya seperti anak sendiri, dengan sebatang kayu. Diable, kalau seorang pendeta dibunuh, seharusnya dengan senjata yang lebih layak daripada kayu, apalagi jika ia bersikap seperti ayah. Jika kau pergi ke Spanyol, bukankah kau akan melihat adu banteng? Nah, anggap saja ini seperti adu banteng yang akan kau saksikan. Ingatlah bangsa Romawi kuno di sirkus, dan pertunjukan di mana mereka membunuh 300 singa dan 100 orang. Bayangkan 80.000 penonton yang bertepuk tangan. Para ibu bijak yang membawa putri-putri mereka dan para vestal cantik yang dengan jempol tangan putih mereka memberi isyarat mematikan. Ayo, selesaikan yang sekarat. Kalau begitu, kau akan pergi, Albert? Tanya Franz. Mavoy, ya. Sepertimu, aku ragu-ragu. Tapi kata-kata sang Count meyakinkanku. Kalau begitu, mari kita pergi, kata Franz. Karena kau menginginkannya. Tapi dalam perjalanan ke Piazza del Popolo, aku ingin melewati Corso. Apakah ini mungkin, Count? Berjalan kaki? Ya. Naik kereta? Tidak. Kalau begitu, aku akan berjalan kaki. Apakah penting bagimu melewati jalan itu? Ya, ada sesuatu yang ingin kulihat. Baiklah, kita akan melewati Corso. Kita akan kirim kereta menunggu kita di Piazza del Popolo lewat Via del Babuino. Karena aku sendiri ingin melewati Corso untuk melihat apakah perintah yang kuberikan sudah dijalankan. Yang mulia, kata seorang pelayan sambil membuka pintu. Seorang pria berpakaian tobat ingin berbicara dengan Anda. Ah ya, jawab sang Count. Aku tahu siapa dia. Tuan-tuan, silahkan kembali ke ruang tamu. Kalian akan menemukan cerutu-cerutu bagus di meja tengah. Aku akan segera menyusul. Kedua pemuda itu bangkit dan kembali ke ruang tamu. Sementara sang Count sekali lagi meminta maaf, keluar lewat pintu lain. Albert yang pecinta cerutu berat dan merasa sangat kehilangan cerutu di Café de Paris, mendekati meja dan berseru gembira saat melihat beberapa puros asli. Nah, tanya Franz, apa pendapatmu tentang Count of Monte Cristo? Apa maksudmu? Kata Albert, terkejut dengan pertanyaan sahabatnya.
Menurutku dia orang yang menyenangkan, yang menjadi tuan rumah luar biasa. Dia banyak bepergian, banyak membaca seperti Brutus, penganut aliran Stoa, dan lagi tambahnya sambil meniupkan asap ke langit-langit. Dia punya cerutu yang sangat baik. Demikianlah pendapat Albert tentang sang Count, dan karena Franz tahu betul bahwa Albert tidak pernah membentuk pendapat kecuali setelah merenung lama, ia tidak berusaha mengubahnya. Tapi, katanya, apakah kau memperhatikan satu hal yang sangat aneh? Apa? Betapa seksamanya ia memandangmu. Memandangku? Ya. Albert merenung. Jawabnya sambil menghela nafas. Itu tidak terlalu mengejutkan. Aku sudah lebih dari setahun absen dari Paris, dan pakaianku sangat kuno. Sang Count mengiraku orang provinsi. Saat ada kesempatan, tolong koreksi dia. Aku mohon, dan katakan padanya aku sama sekali bukan orang seperti itu. Franz tersenyum. Sesaat kemudian sang Count masuk. Aku kini sepenuhnya siap melayani kalian, tuan-tuan, katanya. Kereta akan pergi lewat satu jalan ke Piazza del Popolo, sementara kita akan pergi lewat jalan lain, dan jika kalian setuju lewat Corso. Ambil lagi beberapa cerutu itu, Monsieur de Morcerf. Dengan senang hati, jawab Albert. Cerutu Italia mengerikan. Saat kau datang ke Paris, aku akan membalas semua ini. Aku tidak akan menolak. Aku berencana ke sana segera. Dan karena kau mengizinkanku, aku akan mengunjungimu. Ayo, kita tidak punya waktu lagi. Sekarang pukul 12:30. Mari berangkat.